Lanjut lagi sekarang mengenai pembobotan kriteria gitu ya. Kenapa kita perlu pembobotan kriteria ini? Karena nanti kita akan memprioritaskan mana sih sebenarnya yang menjadi parameter utama gitu ya. Parameter utama, kemudian dalam pemilihan teknologi-teknologi alternatif dalam kita memilih ini kan kita tahu bobotnya yang mana yang lebih besar. Kemudian sebenarnya kritikalnya apa sih masalahnya di mana dari semuanya gitu ya. Nah, makanya perlu adanya pembobotan antara skor-skor tersebut, terutama kalau apalagi kalau prioritasnya itu sangat berbeda satu sama yang lain. Contoh aja kita ngomong, ini ada Pak Oki sama Bu Jessica punya nilai segini lah, IPK-nya tinggian mana nih gitu. Nah, kalau kita cuma ngelihat dari harusnya Pak Oki dong karena Pak Oki A-nya 2 gitu. Bu Jess A-nya cuma 1. Tapi tunggu dulu, kita lihat dari pembobotannya. Ternyata beban SKS-nya beda. Yang A-nya Pak Oki itu cuma 2 SKS, sedangkan yang A-nya Bu Jessica itu 6 SKS. Nah, kalau kita lihat dari sini ternyata Bu Jessica lebih unggul daripada Pak Oki. Nah, itulah pentingnya pembobotan. Jadi ketika satu kriteria dengan kriteria lain memiliki bobot yang tidak sama, maka kita nggak bisa sekedar cari dominasinya aja, tetapi kita harus cek pembobotannya. Jangan-jangan pembobotannya itu yang berbeda. Nah, tapi kalau tadi yang saya bilang kalau memang sudah semuanya di A-nya ada di dominasi yang satu dan nggak terlalu berpengaruh antara satu kriteria dengan kriteria lain, ya no problem, kalian bisa pakai pilih yang teknologi alternatif yang memang paling besar seperti itu. Nah, ini langkah-langkah dalam membobotkan kriteria gitu ya. Identifikasi kriteria utama yang dapat mencapai goal tersebut. Kemudian diberikan bobot gitu ya, memberikan bobot. Kemudian tadi skornya nanti akan skornya dari yang tadi yang kita sudah normalisasi, kemudian nanti akan skor dikali dengan pembobotan itu sendiri. Nah, bagaimana cara-cara kita memperoleh bobot kriteria? Bisa menggunakan opinion, jadi polls, kita bisa lakukan survei lagi, kemudian cari misalnya ke customer kita sebenarnya kriteria apa sih yang menurut kamu paling penting gitu ya. Atau kita juga bisa konsultasi ke expert, kemudian beberapa expert mungkin pakai interview gitu 5 expert, kemudian kalian cek kriteria mana sebenarnya yang paling penting dalam penelitian kalian. Atau kalian juga bisa menggunakan pairwise comparison. Jadi ini kriteria kita sendiri nih. Kemudian misalnya contoh ya, rasa sama aroma menurut kita lebih tinggi mana? Misalnya rasa sama aroma. Misalnya rasa. Kemudian rasa sama penampilan, rasa misalnya. Aroma sama penampilan lebih tinggi mana? Nah, nanti di ranking gitu. Mana yang lebih tinggi dari yang lain dengan cara pairwise. Jadi aroma sama penampilan lebih tinggi mana? Rasa sama tekstur lebih tinggi mana? Aroma sama tekstur lebih tinggi mana? Rasa sama protein lebih tinggi mana? Nah, pembobotan ini juga bisa kita lakukan berdasarkan si peneliti. Jadi kita yang meneliti ya kita yang melakukan pembobotan tersebut juga boleh gitu ya. Cuma biasanya akan lebih valid ketika kalian menanyakan kepada orang lain. Kemudian bisa juga menggunakan hierarki prioritas, mana yang menjadi prioritas duluan dibanding yang lain. Jadi itu juga bisa dilakukan. Nah, pembobotan ini nanti biasanya kita nyambung lagi dengan bagaimana kita menghitung kriterianya tersebut. Ternyata dalam kriteria seleksi itu ada banyak. Jadi ada, kalau kalian lihat di sini ada, ini
hanya 11 yang dia tulis, tapi sebenarnya lebih banyak lagi kriteria yang ada. Nah, kali ini saya hanya akan mengajarkan terkait simple multi attribute rating teknik. Kemudian teknik kalau yang kita sebut dengan SMART. Kemudian ada simple additive weighting. Ini yang dipakai juga di buku De Garmo. Kalau kita sebut dengan SAW. Kemudian ada lagi dengan TOPSIS gitu ya. TOPSIS teknik for order of preference by similarity to ideal solution. Ya, ini kan tadi kriteria yang ada nih, tetapi yang kemarin disebut uji De Garmo itu mereka pakai yang simple additive weighting, tapi sistem dari pembobotannya itu menggunakan sistem uji ranking. Jadi itu bukan dari buku De Garmo-nya sebenarnya, bukan dari buku dari Garmo-nya, tetapi dia menggabungkan dari yang metode yang ada di dalam buku De Garmo, yaitu simple additive weighting dengan sistem pembobotannya menggunakan uji ranking. Jadi bisa juga ini menggunakan uji ranking. Kalau kalian ingat uji ranking itu, jadi panelis diminta untuk merankingkan kriteria yang ada, kemudian setelah itu dirata-ratakan kriterianya. Nah, kemudian si rata-rata setiap kriteria itu dibagi dengan jumlah dari setiap kriteria. Oke, kita cobain dulu ya contohnya. Jadi kalian pernah ngelakuin uji ranking kan ya sebelumnya? Jadi kalau di uji ranking itu panelis diminta ngurutin biasanya makanan gitu kan. Makanan antara 1, 2, 3, 4. Tapi kali ini kita akan minta mereka untuk ngasih tahu kita sebenarnya kriteria yang mana sih yang paling penting dalam mereka membeli suatu produk gitu ya. Semoga ini nggak ada yang salah lagi, karena tadi saya nemuin ternyata kemarin pas SADC surveinya ada yang salah. Jadi kalau kalian bikin survei, pastikan benar-benar kalau panelis itu ngisinya benar angkanya ya. Ya. Oke, kita rata-ratakan saja. Jadi ini kita rata-ratakan semuanya. Ya. Kemudian kalau di ranking kan biasanya kita tinggal, oh ini berarti ranking 5, ranking 4, 3 ya, anggap 3, 2, 1 gitu ya. Salah kebalik. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah, ini untuk pembobotan ya tinggal dibagi aja, ini summary-nya sama dengan ini dibagi dengan sum kasih blok nanti daripada pindah-pindah. Nah seperti ini. Nah kalau kita jumlah hasilnya adalah 1, jadi menganggapnya adalah 100% gitu bobotnya, dan pembagiannya akan seperti ini. Itu untuk uji ranking.